Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Kita akan tetap melanjutkan mengawal permainan Iren kawan yang berlaga di event turnamen Reykjavik Open 2023, di mana kemarin malam Iren ini bermain 2 game sekaligus. Tentu saja para pemain yang lain juga bermain 2 game sekaligus kawan, jadwalnya seperti itu. Kemarin malam Iren ini menghadapi Grandmaster asal Norwegia Ariantari kawan, kompatriotnya Magnus Carlsen di babak kelima, dan di babak keenamnya Iren bertemu dengan International Master Raymond Kaufman. Kita akan langsung cover 2 game sekaligus kawan. Pertama kali kita akan ulas permainannya Iren menghadapi Ariantari di game kelima. Pada babak kelima ini Iren pegang hitam dan mereka bermain dengan pembukaan Ruy Lopez kawan, Morphy Defense. Langkah-langkahnya cukup standar, tak perlu saya jelaskan satu persatu bagi kawan-kawan yang baru mampir dan baru belajar mengenai catur tentang pembukaan Ruy Lopez Morphy Defense ini. Kalian bisa lihat permainan Morphy Defense di playlist nanti di akhir video saya sertakan. Bisa kalian klik cari game-game Ruy Lopez, berbagai macam variasi yang ada dimainkan oleh para Grandmaster modern saat ini. Dan pion D6 kawan membuka akses bagi gajah, apakah bergerak ke petak G4 diikuti langkah kuda ke petak D4 nanti. Oleh karena itu pion C3 untuk juga dukungan bagi pertarungan di petak pusat nanti. Langkahnya masih cukup standar, masih sering dimainkan dalam permainan Ruy Lopez seperti ini. Karena permainan Ruy Lopez ini permainan sejuta umat kawan, selain Italian game. Jadi di awal-awal pembukaan seperti ini sudah sangat standar permainan seperti ini kawan. Ada benteng B8 lanjut Iren, ataupun gajah B7 yang juga sering dimainkan kawan. Benteng B8 oleh Iren, pion A pukul balik, kemudian pion D4, Iren mulai diserang dengan pion pusat putih kawan. Iren menerima, pion E pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4, dan Iren menantang pertukaran pion, ditolak dengan pion E5. Mencoba mendapatkan ruang kawan, coba ganggu kuda E4 lanjut Iren. Dan di sini kawan, kuda cukup menakutkan, kalau tidak segera diantisipasi bisa mengganggu area pertahanan putih. Dan Iren di awal-awal pembukaan ini sepertinya cukup bagus posisinya kawan, walaupun engine menyatakan ya putih sedikit mempunyai keuntungan kawan. Coba kita lanjutkan saja langkah-langkahnya seperti apa. Kuda E1 kawan, persiapan mencoba mengusir kuda kembali dengan pion F3. Dan di sini pilihan terbaik Iren bisa melanjutkan membuka permainan lewat lajur F kawan, dengan pion F6 menantang pertukaran agar putih juga tidak mempunyai pion yang mengganggu di petak E5 ini. Tapi Iren mengaktifkan kudanya mencoba menekan untuk mencoba juga memberikan jalan bagi pion C-nya untuk segera didorong. Pion F3, kuda G5, dan Ariantari memutuskan pertukaran menyerahkan gajah gelapnya kawan. Gajah pukul kuda G5 diambil balik oleh gajah. Kemudian di sini pilihan terbaik adalah blokade akses gajah kawan, agar tidak menusuk petak E3 ini dengan pion F4. Tapi Ariantari memilih mencoba melangkah kuda ke petak C2 untuk antisipasi petak E3. Tapi masih ada kudanya Iren, kuda pukul kuda C2, sehingga Iren bisa menusuk petak gelap dengan gajah E3-nya kawan, dan bisa mendapatkan pion D4, ataupun juga di beberapa langkah berikutnya hitam bisa mengeluarkan menteri ini bergerak ke petak H4. Raja bergeser ke H1, menteri H4. Pion ini sulit untuk di backup lagi kawan, juga ada potensi gajah F4 ancaman skakmat. Menteri D3 juga mencoba menyerang balik kawan, ancaman skak, tapi tak ada masalah, masih ada menteri di sini. Dan Iren ambil pion D4 dengan gajahnya. Seumpama kalian memilih ancaman skakmat, ini kurang bagus kawan, keuntungan kalian akan hilang karena putih akan meluncurkan menterinya, memaksa pertukaran menteri, dan putih akan baik-baik saja dan mendapatkan kembali gajah hitam. Oleh karena itu, pilihan terbaik dari Iren, gajah ambil pion D4 terlebih dahulu, pion F4, memutus akses atau koneksi kawan, ataupun juga memberikan akses bagi menteri, ataupun benteng siap diangkat juga, ini juga bisa berbahaya. Pion F5 dimainkan oleh Iren untuk mendapatkan ruang dengan pion-pionnya, untuk juga menjaga gajah D4-nya, kuda C3, coba serang 2 pion ini kawan di sini, dan Iren di sini bermain dengan benteng D8. Dan di sini pion B4 kawan, pilihan terbaik lainnya tadi langsung ambil pion B5 ini kawan dengan kuda, tapi efeknya juga gajah bisa mendapatkan pion B2. Pion B4 pilihan Ariantari dijawab dengan benteng B6, persiapan memberikan dukungan bagi menteri kawan ke petak H6. Dan benteng A8 lanjut Ariantari di sini kawan,
Gajah sikat kuda langsung merupakan pilihan terbaik. Kemudian pion C4 siap didorong kawan. Iren memilih jalan lain, memilih bentengnya langsung ingin membantu menteri benteng H6. Diantisipasi pion H3, gajah sikat kuda, diambil balik oleh menteri, pion C4, urut-urutannya sedikit berbeda kawan dari yang saya tunjukkan tadi. Dan di sini kawan, benteng D1, lanjut Ariantari, coba tekan pion pusat ini. Di sini pilihan terbaiknya benteng menantang pertukaran benteng di sini kawan. Kemungkinan akan berlanjut pertukaran langsung dan menteri akan bergerak untuk melindungi pionnya dan gajah siap kalian reposisi ke B7 ataupun ke petak J8. Iren memilih dengan langkah menteri ambil pion F4 langsung kawan dan benteng ambil pion D5. Tusukan yang cantik dari Ariantari, tidak akan berani ambil benteng kawan karena masih ada masalah back rank mid di sini. Nanti gajah akan diambil oleh benteng dan seterusnya skakmat kawan. Kalau dalam posisi seperti ini kawan, Iren memilih dengan benteng kembali ke F8, pilihan terbaik. Dan ada kesempatan ambil pion B5 tapi tidak diambil oleh Ariantari, menggeser raja ke G1. Ada kesempatan bagi Iren mencoba pressure pion di sini kawan dengan menteri G5, diikuti gajah sikat pion yang ada di petak H3 bisa jadi pilihan. Tapi memilih bentengnya ke A6 langkah terlambat dari Iren, tantangan pertukaran benteng ditolak. Bergerak ke B8, benteng A2 lanjut Iren, dan di sini benteng langsung mundur. Jawaban Stockfish memilih mempertahankan baris keduanya, dan ada kesempatan Iren menantang pertukaran benteng dengan benteng A3 kawan, yang berlanjut mungkin akan jadi seperti ini jadinya. Bisa dilakukan oleh Iren, tapi Iren memilih membuka ruang bagi rajanya kawan dengan pion G6 terlebih dahulu. Blokade juga diagonal terang ini kawan. Dan benteng F2 lanjut Ariantari, masih benteng D1 pilihan terbaik versi engine komputer. Menteri ke C1 lanjut Iren, raja H2, dan di sini menteri ke B2 lanjut Iren. Pilihan terbaik lainnya gajah ke E6 kawan daripada menantang pertukaran menteri. Mungkin dijawab benteng ambil pion di sini, kalian bisa menggeser benteng, mencoba menusuk baris pertama di sini nanti. Memilih menantang pertukaran, ditolak menteri ke G3, gajah E6, melepaskan pionnya, sama idenya kawan, nanti benteng juga bisa bergeser kalau benteng putih ambil pion ini. Menerima pertukaran benteng Ariantari, diambil balik oleh raja. Menteri G5, persiapan menusuk di petak-petak gelap di sini kawan, langkah ini kurang presisi kalau Stockfish yang berbicara. Benteng D2 yang merupakan pilihan terbaik kawan menurut Stockfish. Tapi ya jelas akan dipertahankan oleh hitam kawan. Begitu juga benteng juga siap turun kembali ke baris belakang. Memilih menteri ke G5 terlebih dahulu. Iren mendapatkan pion B4, menteri ambil pion B4, menteri D8 skak, raja G7, dan benteng D2 kawan. Di sini Iren memutuskan langkah yang sangat berani kawan. Langkah kesalahan blunder dengan menukarkan bentengnya ambil gajah C2. Untuk mempertahankan posisi pionnya berharap pada dua pion bebasnya ini kawan. Pilihan terbaik di posisi ini benteng ini langsung mundur kawan, menantang pertukaran benteng di sini. Kalau diterima ya benteng di sini jatuh kawan. Kalaupun menteri bergerak melakukan skak, nolak, raja mundur, baris belakang masih aman. Kalaupun terpaksa pertukaran benteng sekali lagi ya diterima saja, diambil balik. Kalau ada skak berturut-turut seperti ini kawan, masih banyak ruang untuk melarikan diri kawan. Tentu masih ada petak H6 di sini. Tapi sementara Pak mondar-mandir terlebih dahulu. Kalaupun ada mondar-mandir menteri ini kawan, masih bisa kalian blokade kawan. Di sini kalian masih mempunyai dua pion bebas. Iren memutuskan pertukaran benteng sikat gajah C2 terlebih dahulu menteri F6 skak. Raja H6, pilihan terbaiknya mundur ke petak G8 kawan. Tapi blunder lagi dari Iren, raja H6, benteng ambil benteng C2, pion C3, dan di sini benteng F2 kawan, persiapan ancam menteri dan skakmat di sini nanti kawan. Pion C2 dilepas, diambil langsung. Kalau Stockfish ancam menteri terlebih dahulu, kalau pion promosi, ambil menteri yang di sini tetap ada potensi di sini nanti kawan. Memilih langsung ambil pion. Menteri M4, serang benteng, benteng kembali ke F2, gajah D5 untuk menghindari ancaman kawan dan berbalik ancaman skakmat. Terlebih dahulu menteri H8 dan di sini kawan menteri ke E3 pilihan terbaik. Tapi memilih mendorong pionnya segera promosi, dimanfaatkan menteri F8 skak. Raja G5 terpaksa maju kawan dan menteri ke G7 melindungi pionnya kawan. Pion H5.
Pion E6 kawan dilepas oleh Ariantari, tidak diambil oleh Iren, memilih pion F5. Pion E7 ingin segera promosi juga. Pion H4, Menteri bergeser ke B2, pilihan cantik dari Ariantari. Di sini gajah C6 mengawasi petak terang, kemudian ada Menteri D2 skak. Raja bergeser ke F6, benteng E2. Ancam menteri melindungi pionnya segera promosi. Iren memutuskan ambil pion E7 dengan rajanya, otomatis menteri ini tewas di langkah berikutnya. Menteri ambil pion B4 skak. Berbalik kawan, posisi Iren dalam permainan endgame, dia bermain cukup lambat dan akhirnya memutuskan kehilangan menterinya kawan. Setelah raja ke E8, Iren sekaligus menyerah di langkah ke-52 atas Ariantari. Iren kalah oleh Grandmaster Ariantari kawan, dan kita berlanjut ke game berikutnya. Di game ke-6 menghadapi International Master asal Kanada Raymond Kaufman, dan Iren pegang putih mengawali dengan pion D4, pion D5. Iren bermain dengan London System gajah F4. Dan pilihan terbaik yang paling banyak dimainkan kuda F6 atau pion C5, memilih pion E6 terlebih dahulu agar gajah gelapnya juga segera keluar. Pion E3 tentu saja dimainkan oleh Iren. Dan sini tetap kawan, kuda F6, pion C5 pilihan utama. Langsung menantang pertukaran gajah gelap. Dan biasanya gajah dipertahankan mundur, tapi Iren langsung bertukar gajah gelap. Diambil balik oleh menteri, Iren mengeluarkan menteri, incar pion. Pion didorong maju ke G6. Iren melanjutkan pengembangan kuda C3. Ini merupakan ide baru kawan, yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-6 ini. Idenya hampir mirip dalam permainan Jobava London. Kalau Jobava London, kuda ini di langkah kedua berkembang ke petak C3. Yang paling banyak di game-game sebelumnya, kuda ini berkembang ke petak D2 kawan, tapi memilih ke petak C3. Pilihan terbaik dari Iren juga ini merupakan langkah engine kawan. Pion A6 menghentikan laju kuda. Dan di sini Iren rokade panjang langsung. Kuda C6 dipilih kawan, dan menteri H4 mengawasi petak-petak gelap ini kawan, untuk membatasi pergerakan kuda yang ingin berkembang ke petak H6 ataupun petak F6. Dan gajah D7 kawan, apakah persiapan rokade panjang mengikuti rokadenya putih kawan, rokade panjang, tapi diagonal ini sudah dikuasai oleh Iren. Apakah kuda berkembang ke petak D7 terlebih dahulu baru rokade? Di sini memilih pion E4 lanjut Iren kawan. Sebelum hitam melakukan rokade, dia ingin membuka lajur pusat. Ditolak dengan pion F6, blokade. Mungkin rokade panjang akan segera dilakukan. Dan Iren melanjutkan pengembangan gajah D3. Melepaskan pionnya kawan, tapi tidak berani ambil. Memilih dengan rokade langsung mengamankan raja. Kalau ambil pion ini langsung, ada pion pukul pion, discover kawan. Kuda akan lompat ke petak F5, gajah sikat kuda, diambil balik oleh pion E. Di sini pengembangan akan dilanjutkan oleh putih. Memilih rokade mengamankan raja, kuda F3 lanjut Iren. Dan di sini pion G5 mengusir menteri terlebih dahulu. Menteri G3 menantang pertukaran menteri, diterima langsung, diambil balik oleh pion H. Iren mempunyai lajur H semi terbuka sekarang. Dan pion G4 usir kuda terlebih dahulu kawan, untuk meninggalkan pion D4-nya ini. Kuda H4 dan kuda berkembang ke E7. Tidak berani langsung ambil pion ini karena posisi bentengnya belum bisa keluar kawan. Dia tewas di langkah berikutnya, menang kualitas perwira putih. Oleh karena itu, pengembangan kuda G ke E7 terlebih dahulu untuk membuka ruang bagi bentengnya, mengawasi juga petak G6. Dan di sini benteng HE1. Pilihan terbaik tadi pion pukul pion D5 kawan. Kuda ambil pion D4, barulah sekarang pion E pukul pion D5. Tidak diambil balik menggunakan pion, ambil balik menggunakan kuda, memilih mendorong pionnya untuk memberikan backup bagi kuda di outpost ini. Iren melangkah kuda E4, melepaskan pionnya kawan, diterima oleh hitam. Kuda ambil pion D5, pion C3, kuda mundur ke E6, dan gajah E2 reposisi. Discover juga kawan bagi kuda, persiapan ambil pion di sini kawan. Di sini pilihan terbaik backup dengan pion C6 atau menantang pertukaran kuda ke petak G5, membuka akses juga bagi pion untuk dijaga oleh gajah kawan. Kalau di sini sampai pertukaran kuda didahului oleh putih, pion masih mempunyai tempo ancam salah satu perwira ini kawan. Kalau terjadi pertukaran seperti ini, masih bisa juga baku hantam, dan komposisi pion memang akan kembali setara kawan. Benteng D, benteng H bisa digeser kawan untuk menjaga pion di lajur E ini. Atau juga memberikan ancaman yang lain, lajur F ini perlu diancam juga, bisa dilanjutkan oleh hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya, tidak memilih kuda G5 atau pion C6,
memilih langkah blunder fatal kawan dengan kuda E7 dan posisi hitam dalam posisi yang benar-benar kolaps di posisi ini. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah cantik kawan untuk mengawali serangan yang bikin rusak hitam. Tak perlu kita perpanjang lagi, tak perlu kita lama-lama mikirnya kawan. Pasti kalian menemukan langkah gajah ambil pion G4 terlebih dahulu. Serang kuda di sini kawan, atau serang gajah dengan benteng di sini. Kuda nanti tewas di langkah berikutnya. Enaknya kemana kuda ini kawan? Di sini hitam merespon dengan langkah pion H5 dan benteng diluncurkan oleh Iren. Seumpama kalian mencoba kuda ini membackup gajah di sini, menantang pertukaran di sini kawan, maka kuda ini simpel ambil pion yang ada di peta F6. Kalau gajah pukul gajah di sini, ya nanti masih bisa diambil balik oleh kuda kawan. Tapi mungkin benteng pukul benteng terlebih dahulu, diambil balik oleh raja kawan di sini. Dan kuda bisa ambil gajah yang ada di peta G4. Dan seterusnya kawan, kalian akan kalah jumlah pion nantinya. Sama juga hitam dalam posisi yang terburuk nantinya. Apakah kuda ke D7 di sini menjaga pion di sini? Ya simple, jatuh juga pion ini kawan. Putih akan sangat diuntungkan dengan pion-pionnya nanti, unggul 2 pion kawan. Dan bentengnya pun juga terbilang aktif di pusat. Banyak yang bisa kalian lakukan di sini, silakan kalian otak-atik kawan. Yang pasti permainan berlanjut dengan pion H5. Iren meluncurkan benteng, pilihan cerdas, ciamik kawan untuk menghilangkan penjaga kuda di sini. Diambil oleh raja langsung. Kalau diambil oleh benteng, tentu tetap kawan kuda dalam posisi bisa disikat. Benteng dalam posisi kenapin, bisa diikuti dengan langkah kuda ke C5. Mungkin raja bergeser, kalian sikat saja benteng kawan, dan kalian akan unggul 1 perwira. Memilih ambil benteng dengan raja. Di sini pilihan terbaiknya kawan bisa dengan benteng ke D1. Tapi Iren memilih kuda ambil pion F6 skak. Raja ke C6 kawan. Percuma juga untuk mengawal kuda ini. Raja berada di petak gelap seperti ini kawan. Karena kuda ini juga masih akan mondar-mandir melakukan skak. Lajur D ini juga bisa diisi oleh benteng. Pilihan terbaik termasuk raja ini bergerak ke petak C6. Gajah langsung sikat kuda. Benteng H6 mencoba menusuk 2 perwira. Pilihan cerdas dari Iren adalah menyerahkan 1 perwiranya kembali kawan. Gajah D7 skak. Tidak disikat dengan benteng, memilih raja bergeser. Kalian sikat dengan benteng, nanti jadinya tetap seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Variasinya putih akan unggul pion kawan. Walaupun kualitas perwiranya sama kawan, benteng plus kuda. Tapi memang cukup menarik dengan permainan seperti ini. Ini cukup logis juga kawan. Dengan permainan yang hanya selisih 2 pion, masih menarik untuk dilanjutkan. Tapi hitam memilih mempertahankan sepasang bentengnya kawan. Raja bergeser, benteng ambil pion E5, benteng ambil kuda F6, benteng ambil kuda E7, benteng ambil pion F2, pion A3 lanjut Iren, benteng D bergeser ke F8, dan di sini gajah bergerak ke A4 lanjut Iren, benteng bergeser lagi ke D8. Pilihan terbaik lainnya tadi ke G8 mengincar pion di sini kawan. Bergeser ke petak D8 ditantang oleh Iren, ditolak bergeser ke G8, benteng D3 pertahankan pion, pion C5 mencoba ancam benteng kawan. Di sini gajah mundur ke D1, benteng G5, dan benteng F3 tantang Iren diterima, diambil balik oleh gajah agar gajah tetap mengawasi pion ini kawan. Walaupun dia kehilangan pion di sini sama saja dengan pion tadi, pion ini juga jatuh. Dan pion C4 terlebih dahulu. Di sini Iren gajah E2. Benteng ambil pion G3, Iren tidak ambil pion C4, memilih ambil pion H5 kawan. Untuk membebaskan pionnya tidak ada halangan, ada jalan tol di lajur G ini. Raja A5, gajah F3, agar pionnya aman, kudanya bisa bergerak kawan. Pion B5, kuda F5, benteng G5, dan di sini pion G4 didorong untuk menjaga kuda sekaligus. Benteng G8, kuda D4, raja B6, raja putih juga mulai bergerak oleh Iren. Raja C5, raja juga bergerak kawan untuk mengawal pionnya di sini. Hitung-hitungannya 3 pion nanti menghadapi 3 pion kawan. Mungkin hitam masih berharap remis kawan. Dengan hitung-hitungan bentengnya dikorbankan, pion melawan 3 pion di sini kawan. Di sisi kiri hanya tersisa kuda plus gajah, bisa remis. Mungkin itulah harapan dari hitam, tidak mau menyerah.
Pion A5 dibiarkan oleh Iren, tetap mengawal pionnya kawan Raja F4. Pion B4 diterima oleh Iren, diambil balik dan tidak langsung diambil balik, bahaya kudanya bisa jatuh. Pion G5 mulai didorong oleh Iren, pion B3 tidak melakukan baku hantam seperti ini, percuma juga kawan. Untuk mendekati pion putih ini butuh tempo yang panjang untuk manuver. Jadi memilih dia mendorong pionnya ke B3, gajah E4 untuk memberikan dukungan pionnya kawan. Benteng F8, blokade oleh gajah F5, Raja D6, dan pion G6 membuat hitam menyerah di langkah ke-47. Tak perlu kita perpanjang lagi kawan, langkah-langkahnya sudah sangat jelas, kecuali kalian ngantuk, kecuali kalian mabuk, atau kecuali kalian sudah kehabisan kopi, kalian kalah pegang putih dengan posisi seperti ini. Oke, itulah kawan 2 game dari Iren di hari keempat turnamen Reykjavik Open kawan, dengan memainkan game kelima dan game ke-6, memetik 1 kali kemenangan, sehingga posisi Iren sekarang di klasemen berada di posisi ke-42 dan dapat tambahan elo rating plus 3,1 poin. Kita doakan saja tersisa 3 game lagi kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kalian bisa melihat playlist London System ataupun Royal Pass di akhir video ini. Inilah linknya kawan, tinggal kalian klik saja. Oke kawan, terima kasih sudah mampir setiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.